Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai komunikasi massa dan contohnya yaitu cacar monyet. Perkenalkan, saya atas nama Agrela Tumo dengan NIM B042336. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM B04233340. Perkenalkan, nama saya Suraya Mardia dengan NIM B04233307. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa merupakan komunikasi yang disampaikan kepada khalayak menggunakan media elektronik atau media cetak. Nah, komunikasi massa sendiri disebarkan melalui pihak lembaga seperti siaran televisi, siaran radio, koran, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih fungsi komunikasi massa? Fungsi komunikasi massa yang pertama adalah sebagai sumber informasi, contohnya berita. Yang kedua adalah sebagai sumber hiburan, contohnya talk show dan sejenisnya. Yang ketiga adalah sebagai sumber persuasif atau ajakan, seperti iklan pelayanan masyarakat, contohnya ayo cegah penyebaran cacar monyet dengan mematuhi prokes-prokes yang ada. Yang keempat yaitu fungsi mengenai budaya lain. Nah, sekarang dengan budaya kita mendapat pengetahuan baru. Contohnya yaitu mengenal budaya domestik maupun mancanegara. Kemudian yang kelima yaitu fungsi sosial, di mana merupakan suatu proses menyamaratakan pola pikir maupun perilaku seseorang dengan mudah. Contohnya yaitu informasi yang diberikan komunikator kepada khalayak akan mudah dipahami oleh khalayak. Terima kasih. Belum usai kasus COVID-19 yang hinggap di seluruh negara-negara dunia, kini masyarakat dunia sudah harus menambah kewaspadaan dengan adanya virus cacar monyet atau monkeypox. Di Indonesia sendiri sudah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan adanya kasus monkeypox yang diderita warga negara Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global yang membuat negara harus segera melakukan antisipasi. Lalu, gejala apa saja yang perlu kita waspadai? Masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung antara pajanan terhadap patogen hingga gejala-gejala pertama kali muncul. Masa inkubasi dimulai selama 5 hingga 13 hari atau 5 hingga 21 hari sejak tertular hingga muncul gejala. Invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Masa invasi dimulai selama 0 hingga 5 hari sejak masa inkubasi. Pada masa invasi ini mulai muncul gejala cacar monyet berupa demam tinggi, sakit kepala, adanya benjolan atau pembesaran kelenjar limfa di leher, ketiak, ataupun selangkangan. Masa erupsi terjadi 1 hingga 3 hari pasca demam. Pada masa erupsi mulai muncul ruam pada wajah, telapak tangan, kaki, mukosa, alat kelamin ataupun selaput lendir mata. Perlu diketahui bahwa cacar monyet bisa sembuh sendiri setelah 2 hingga 4 minggu pasca masa inkubasi. Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah akan mengadakan 10.000 dosis vaksin penyakit cacar monyet atau monkeypox. Kemenkes juga mengatakan saat ini produk-produk vaksin cacar monyet yang ada sedang dilakukan uji klinis BPOM bersama dengan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional.
Cacar monyet atau nama lain dari monkeypox adalah akibat dari penyakit yang ditularkan melalui binatang zoonosis. Monkeypox juga merupakan anggota dari genus Arthropoxvirus dalam keluarga Viridae. Genus Arthropoxvirus adalah keluarga dari virus variola atau smallpox. Kasus cacar monyet pertama kali muncul pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Kasus virus monkeypox menyebar ke negara Nigeria yang menjadi kasus terbesar pertama kali pada tahun 2017. Tahun 2003, Amerika Serikat melaporkan terjadinya hewan terinfeksi dari Afrika yang masuk ke Amerika Serikat. Tanda dan gejala pada fase akut atau prodromal pada 0 sampai 5 hari setelah virus menginfeksi tubuh manusia melalui kulit atau bagian tubuh lainnya. Yang dialami pertama kali adalah demam. Setelah itu akan merasakan sakit kepala. Disusul terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian otot akan merasakan nyeri dan juga lemas. Gejala klinis pada fase erupsi antara 1 sampai dengan 3 hari. Ditandai dengan kemunculan ruam yang terjadi dimulai dari wajah. Kemunculan bintik-bintik pada tangan, badan, dan kaki. Ruam berkembang dari bintik merah makulopapula. Kemudian lepuh berisi cairan vasikel. Kemudian lepuh kecil berisi nanah postula. Ruam akan hilang dalam waktu sekitar 3 minggu. Bagaimanakah cara pencegahan pada virus cacar monyet? Yang pertama, menerapkan hidup bersih dan juga sehat. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan seseorang. Yang ketiga, hindari bersentuhan langsung dengan hewan peliharaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dengan seseorang yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan yang kelima, petugas kesehatan memakai perlengkapan pakaian kesehatan untuk mencegah terinfeksi penyebaran virus. Keunggulan dari berita tentang gejala cacar monyet yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran kesehatan. Berita ini membantu masyarakat mengenali tanda-tanda awal cacar monyet sehingga bisa segera mencari pertolongan medis dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu informasi terkini. Berita tersebut memberikan informasi terbaru tentang gejala, perkembangan kasus, serta penyebaran penyakit yang berguna bagi masyarakat untuk tetap waspada. Kemudian yang ketiga yaitu panduan pencegahan. Berita ini tidak hanya menjelaskan gejala, tetapi juga memberikan tips pencegahan atau gejala yang harus diwaspadai, seperti menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi misinformasi. Berita yang akurat mengenai cacar monyet dapat membantu meluruskan kesalahpahaman atau informasi yang salah terkait penyakit ini, yang seringkali tersebar melalui media sosial. Kemudian yang kelima yaitu persiapan dan tindakan cepat. Dengan memahami gejala awal cacar monyet, masyarakat dan tenaga kesehatan bisa lebih bertindak, mengurangi risiko komplikasi dan penyebaran penyakit. Kelemahan dari berita tentang gejala cacar monyet yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu informasi yang terlalu umum. Mungkin hanya memberikan gejala yang sangat umum tanpa menjelaskan secara rinci, sehingga dapat membingungkan penonton atau pembaca dan membuat mereka salah mengira gejala tersebut untuk penyakit lain.
Kemudian yang kedua yaitu sensasi berlebihan. Beberapa berita mungkin terlalu membesar-besarkan risiko atau menggunakan judul yang menakutkan sehingga bisa memicu ketakutan atau kepanikan berlebihan di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya penjelasan mendalam. Berita singkat mungkin tidak dapat menyediakan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana gejala berkembang atau apa yang harus dilakukan selanjutnya sehingga seseorang mengalami gejala tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kurang akurat atau kadaluarsa. Jika berita yang berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak diperbaharui dengan informasi terbaru, pembaca bisa mendapatkan informasi yang salah atau sudah tidak relevan. Kemudian yang kelima, tidak memberikan solusi jelas. Terkadang, berita hanya berfokus pada gejala tanpa memberikan arahan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil, seperti kapan harus mencari bantuan medis atau langkah-langkah pencegahan yang spesifik. Kemudian yang kelima yaitu fokus lokal yang terbatas. Jika berita hanya membahas gejala tanpa memperhatikan konteks lokal, seperti kasus di daerah tertentu, informasi mungkin tidak relevan bagi pembaca di wilayah yang berbeda atau dengan situasi kesehatan yang berbeda. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi massa. Semoga dapat bermanfaat bagi khalayak semua. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.